Gerakan boikot terhadap Sarwendah di dunia maya kini makin meluas dan memecah belah pendapat publik. Petisi yang dibuat oleh seorang warganet dan diabadikan di situs change.org dan bertajuk Cancel Sarwendah dari media sosial kini tengah ramai diperbincangkan dan kabarnya telah ditandatangani lebih dari 90.000 orang. Menyikapi hal ini, seorang selebriti, Emma Waroka pun akhirnya ikut buka suara dan memberikan reaksinya. Lantas apa kata Emma? Benarkah ia ikut memberikan reaksi terkejut melihat angka dukungan yang begitu besar? Selain itu, tak hanya Emma, Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu pun menduga alasan banyaknya masyarakat yang menandatangi petisi ini. Lantas, apa kata Minola? Benarkah hal ini menurutnya balasan dengan perjuangan berat Ruben yang harus dilaluinya selama 2 tahun belakangan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau masih terkait polemik yang semakin memanas antara pihak Ruben Onsu dan sang mantan istri Sarwendah menyusul adanya gerakan boikot terhadap Sarwendah di situs-situs yang kabarnya telah ditandatangani lebih dari 90.000 orang. Sementara seruan boikot lainnya juga diduga telah diikuti lebih dari 29.000 orang. Melihat fenomena ini, Emma Waroka pun ikut bereaksi lewat unggahannya di media sosial. Ia terlihat sangat terkejut dan bertepuk jidat saat menunjukkan tangkapan layar yang menyebutkan jumlah penandatangan nyaris menyentuh angka 92.000 orang. Tak hanya itu, Emma juga menuliskan bahwa netizen agaknya benar-benar tidak main-main dengan sikapnya untuk memboikot sang artis Sarwendah tersebut. Udah nyaris 92.000 orang yang tanda tangan cancel culture artis S ini. Netizen memang nggak kaleng-kaleng. Menanggapi ramainya seruan ini, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang pun menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam gerakan ini. Namun ia memahami betul bahwa sikap masyarakat muncul diduga karena banyak hal yang dilakukan Sarwendah dianggap tidak pantas dan bertentangan dengan norma. Seperti saat siaran langsung di sebuah aplikasi media sosial yang diduga telah menjelekkan sosok ayah dari anak-anaknya, yaitu Ruben Onsu. Makanya menurut Minola, boikot adalah bentuk sanksi sosial yang menjadi konsekuensi dari apa yang telah dilakukan Sarwendah. Dari pihak kami, Ruben Onsu kan memang tidak terkait dengan masalah sikap dari masyarakat atau netizen untuk melakukan pemboikotan ya terhadap S ya. Karena yang kami perjuangkan sebenarnya adalah perjuangan yang berbeda. Memang mungkin masyarakat melihat bahwa banyak hal-hal yang membuat netizen atau masyarakat beranggapan perlu adanya sanksi sosial. Pemboikotan itu kan merupakan sanksi sosial, sanksi dari masyarakat karena ada hal-hal yang dianggap tidak pantas, ada hal-hal yang dianggap tidak pada dasarnya itu bertentangan lah dengan banyak hal, termasuk dengan norma. Ya, jadi mungkin ucapan-ucapan S ketika live TikTok misalnya berjualan, ya, menghina ayah anak-anaknya, mengecilkan arti uang 200 juta, bahkan mungkin dengan aksi-aksi jualan yang bagi sebagian masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat timur dianggap itu masih tabu ya, artinya karena masih belum ada ikatan yang jelas di antara mereka berdua. Minola juga mengungkap bahwa perjuangan Ruben terasa sangat melelahkan sejak awal perceraian pada tahun 2024 lalu hingga saat ini. Pasalnya selama ini, Ruben menurutnya selalu mengikuti keinginan Sarwendah, termasuk soal biaya nafkah. Namun justru waktu bertemu anak,
tidak diberikan dengan layak. Ruben menurutnya sebenarnya ingin menyelesaikan masalah secara tertutup, namun terpaksa bersuara setelah Sarwendah membuka hal-hal pribadi ke ruang publik. Ya, jadi sebenarnya kan itu wajar saja ya. Artinya kan perjuangan ini kan memang sangat melelahkan. Dari tahun 2024, sekarang udah 2026, ada 2 tahun ya. Jadi sebenarnya setelah terjadi perceraian kan juga kita melihat bahwa semuanya biasa-biasa aja, adem-adem aja. Karena Ruben selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh S. Ya, termasuk biaya yang tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan dengan Ruben ya. Termasuk waktu yang juga tidak diberikan sepantasnya kepada Ruben, bahkan di acara-acara besar anaknya juga bukan Ruben yang ada di situ. Ruben sebenarnya berusaha untuk menerima keadaan itu dan kemudian tetap ingin menyelesaikan masalah-masalah itu di ruang tertutup, ya. Tapi kan ketika S masuk ke ruang publik, diawali dengan membuka aib, ya, membuka aibnya Ruben. Apa tuh aibnya Ruben? Dikatakan bahwa mereka didatangi debt collector. Tidak hanya itu, yang tak kalah mengejutkan adalah Nanda Persada selaku mantan manajer Ruben dan Sarwendah pun sempat angkat bicara dan menyatakan boikot itu menurutnya adalah konsekuensi wajar bagi figur publik yang harus menjaga sikap. Namun yang ia sayangkan di sini adalah reaksi Sarwendah yang menurutnya seharusnya langsung meminta maaf dengan tulus dan berkomunikasi baik, bukan malah saling menyindir di media sosial. Itu konsekuensi dari seorang public figure ya, namanya artis, selebriti, itu harus menjaga attitude-nya, sikapnya, perilakunya, karena netizen kita ini sangat sensitif dan peka. Yang disayangkan adalah reaksi dari yang bersangkutan. Mestinya cepat-cepat meminta maaf dengan tulus kepada pihak-pihak yang langsung berhadapan dengan dia ya, dan nggak perlu lagi ada sindir-menyindir lah di sosmed. Selain itu, menurut Nanda Persada, Ruben sendiri pernah bercerita padanya bahwa jika permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan cara Sarwendah memperbaiki komunikasinya dengan Ruben. Namun sayangnya hal itu diduga tidak dilakukan, sehingga akhirnya muncul masalah yang terjadi seperti sekarang. Omongan dari Ruben gini, kalau sebenarnya minta maaf dengan baik-baik aja dan berkomunikasi dengan baik, semuanya akan selesai dengan cepat. Cuman hal itu tidak bisa terwujud gitu. Jadi akhirnya jadi panjang masalahnya kemana-mana. Seperti itu, pemirsa buka suaranya sejumlah publik figur, kuasa hukum Ruben, dan mantan manajernya. Lantas mengulas kembali momen pertemuan keduanya yang seharusnya terjadi di tanggal 11 Juli 2026 ini. Lantas apa yang membuat pertemuan itu kemungkinan tidak akan terjadi? Sementara itu sebelumnya pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, menyikapi pendaftaran gugatan hak asuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sikap positif. Mereka menyambut baik adanya jalur hukum yang jelas dan berjanji akan membuka fakta-fakta lengkap yang belum pernah disampaikan publik, mulai dari awal pernikahan hingga berakhirnya hubungan. Ini mulai rame lagi ya. Prinsipnya ginilah, kita nggak mau berbalas pantun di media. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada rekan-rekan. Kami akan irit bicara, tetapi prinsipnya kami senang permasalahan ini ada jalurnya, ya. Tidak saling berbalas pantun di media yang mana nanti kepentingan anak akan dirugikan. Ya, jadi memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran.
gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum lihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Meski begitu, pihak Sarwendah mengaku kecewa karena gugatan didaftarkan sebelum pertemuan yang sudah dijadwalkan pada tanggal 11 Juli mendatang. Akibatnya, pertemuan tersebut kemungkinan besar batal dilaksanakan. Tetapi sekali lagi, kami sebenarnya ada kekecewaan. Yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Sudah sampaikan juga di media online juga ya, bahwa kemungkinan akan batal. Kenapa? Ya kami jujur aja, kami bingung. Ya Bang Minola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah, sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan. Sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Lantas apa kata Lita Gading merespons soal gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben? Benarkah ia memiliki pesan mendalam yang ingin disampaikannya untuk Ruben Onsu dan juga Sarwendah terkait anak-anak mereka? Psikolog Lita Gading juga memberikan pandangannya terkait gugatan hak asuh yang diajukan Ruben Onsu. Menurutnya, langkah itu sah-sah saja dilakukan karena Ruben adalah ayah kandung dan hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan mental anak. Lita juga mengingatkan agar kedua orang tua tidak saling menjatuhkan atau menjelekkan satu sama lain di depan anak karena hal itu bisa membuat anak bingung memilih dan mempengaruhi kenyamanan mereka. Jadi gimana guys? Katanya Ruben sudah melaporkan balik ya untuk diambil hak asuh anaknya gitu. Nah di sini kita harus kasih tahu nih, bapak kandung dia melakukan hal tersebut sah-sah saja karena dia juga tidak mau hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang menjadi kesehatan mental anaknya terganggu seperti itu. Karena yang lebih berhak adalah ayah kandungnya seperti itu ya. Sekarang gini, kalau memang kita itu masih berhubungan baik, ya berhubungan baiklah. Jangan sampai merusak atau saling menghujat, saling menjelekkan atau saling menjatuhkan orang gitu ya. Apalagi dia itu ayah kandung atau ibu kandung dari anak tersebut. Jadi baik-baiklah sebagai orang tua, ya enggak sih? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.